menyelamatkannya untuk bisa dapetin kemenangan. Tapi Aul, lupakan semua data yang lama. Omawa, lupakan semua kekalahan kemarin. Kita akan reset dan kita akan menuju ke arah game kali ini untuk membuktikan apakah tim Liquid belajar dari kemarin atau bahkan Bigetron dengan super look mengamankan poin pertama mereka hari ini. Menarik ya? Ini menarik juga Om. Yap. Ada X-Board. Iya biasanya aku tahu deh faktor Xbox sebenarnya kenapa. Hylos. Oh, menjadi centaur bakar nanti ya kan. Yep. Tapi Hylos ini juga kemunculannya sangat-sangat meresahkan ya Om. Iya, karena dia bisa nempel kan dan kita tahu lah. Glory pathway-nya ini akan membuat semuanya slow. Entah itu yang nabrak ke depan atau mundur ke belakang pun akan mempunyai efek yang sama. Dan biasanya kalau kalian main rank, ini bukan hanya Hylos yang bermasalah ya. Dipartnerkan bersama dengan Ixia. Meresahkan juga ya. Betul. Itu area yang besar dan ternyata terbaca ya. Habis. Bye-bye Hylos. Berarti membuka kesempatan untuk adanya Zas, Valentina? Valentina. Atau bahkan kalau berbicara tentang adanya fighter yang ya mirip-mirip punya power kayak Assassin, ada Julian. Iya, dan ya Julian memang cukup strong sih buat di early-nya. Tapi aku lebih suka juga Bane sih kalau sempat kalian lihat. Bane untuk lawan hero-hero tabrak, itu mantap banget. Tapi mungkin kalau ngomongin dari Liquid ID kali ini mereka lakukan first pick. Mungkin udah mulai harus menghindari mendapatkan 2 pick core di awal sih. Oke. Agak cukup harus mulai bermain flexing. Valen kah? Harus mulai bermain tidak terlalu membuka gameplay mereka. Kalau udah ke outdraft di dalam in-game-nya, itu juga akan cukup sulit. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi akan cukup sulit Om Wawa. Oke. Tapi Zaz yang diambil sekarang. Zaz memang punya potensi untuk bisa menangin team fight, terus juga buat zoning lawan. Tapi untuk lawan utamanya kan ada Valentina untuk bisa ngopi sama-sama punya dominator. Tapi kemarin itu aku memang lihat Moreno menggunakan dengan Zax ini agak cukup power dan mengerikan. Cuma dibalik itu semua mereka Ruby. Ini dia yang agak cukup menarik untuk tim Bigetron. Yang terkadang kalau kita lihat Ruby udah pasti di tangan Ki. Yap. Sekarang enggak. Bisa di look-nya kan? Bisa di look, udah bisa banget di look kondisinya. Oh iya, dan kita jangan lupa mention lah, Wura kan setim juga dengan Luke kemarin. Makanya itu jadi satu nilai plus lah ya. Betul, jadi harusnya dia udah tahu ini mau dikasih apa buat Luke-nya. Kayak misalnya Vincent yang berubah ke arah Geek Farm. Mungkin dia harusnya tadinya bisa bawa teman tapi jadi nggak bisa ya kan. Jadi sama aja kayak ada orang yang pernah bareng sama dia gitu loh. Oke, tapi ada history nih untuk ke Richie. Ini ada beberapa deretan juga prestasi yang didapetin ya. Posisi keempat dari Hero Esports, posisi 9 untuk Garuda Indonesia. Jadi maksudnya ini berbicara juga tentang pengalaman. Dia udah bermain dari season 7. Ya, agak cukup berat ya karir yang dia lewati ya. Cukup keras. Sampai dia berada di titik ini. Karena kalau ngelihat dari tim Liquid Academy ya, ini juga lumayan sih banyak perombakan-perombakan. Jadi kalau ngelihat dari season per seasonnya lumayan struggle, karena mereka juga suka banget regenerasi. Mungkin yang harus disadari oleh Richie adalah sekarang dia harus reset tentang kekalahan kemarin. Dia harus lebih fokus, ya kan? Dan dia mungkin udah ngelewatin banyak banget turnamen seperti kata Aul. Tapi yang harus satu dia ingat, ini paling keras untuk di lokal. Setuju sih, dengan level yang no mercy ya. No mercy, jadi kemarin mungkin dia lihat dihajar habis-habisan sama Fnatic. Ya memang itu yang terjadi di MPL Indonesia di tier paling atas di lokal region kita. Satu kesalahan terkecil aja langsung habis sampai base-nya bisa dibalikin semuanya. Mungkin kalau di MDL banyak 21 ya kan. Di MPL Indonesia kalau bisa 2-0 pasti 2-0. Betul. Dan akhirnya kita melihat adanya Valentina yang muncul juga sekarang. Untuk bisa melawan ya, berhadapan dengan Zaz. Ini di copy aja dominatornya, jadi sama-sama punya. Saling menyembur. Iya. Saling natap-menatap. Itu Johnny, itu gue denger Mirko ya. Ngomong Johnny versus Johnny. Who's the strongest Johnny? Itu gue ketawa sih di rumah kemarin. Tapi harusnya lebih kuat Valentina sih sebenarnya ya. Ya karena dia punya item yang capable, farmingnya juga cepat, dan bahkan kalau ngomongin segi kabur, dia punya 2 kali chance kabur. Can shit dia buat lompat. Tapi Julian yang ditutup juga nih ya, memang belum terlihat untuk jungle dari King Gugun juga nih ya. Ini prime King Gugun nih sebenarnya. Dulu kan Nika juga seperti King Gugun. Iya. Tapi King Gugun udah gak belah tengah nih. Wah, bener juga ya. Iya. Sebaliknya kan masih belah tengah nih, jungler kan Indonesia tipikal belah tengah nih Wul, gimana Wul? Starter pack ya? Starter pack. Mungkin ini nyoba buff baru ya kan? Bisa. Yang fresh dan alpha. Ini juga menjadi satu sosok fighter jungler yang menarik ya. Menggeser pamor dari Martis, Fredrin. Ya bisa true damage, cepat juga buat farmingnya ya. Tapi yang satu sih yang aku ngelihat di sini biasanya link dengan Hayabusa ini di ban.
Yep. Dan kebetulan ini masih ada nih buat dua-duanya. Hayabusanya aja ya. Hayabusa ada sekarang. Kalau memang mau di-secure mungkin bisa sekarang atau di-ban buat tim Liquid ID. Berhadapan dengan Hayabusa ini bahaya. Yep, wow. Dan langsung tersummon ya. Karena kalau ngelihat dari Ruby-nya juga udah jatuh ke tangan dari Bigetron. Plus mereka akan ngambil hero keempat. Wah, deflex ya. Erizla. Wah, ini benar-benar ditutup dari Moskovnya nih. Mungkin ya kita lihat dari sini ada history loop. Yap, dan terlihat ini untuk scene internasionalnya udah ada ya dari M5, dari MPLI juga. Bahkan ada di second place waktu itu runner up. Iya, catatan yang cukup menarik ya. Iya, betul. Memang agak cukup perbandingannya berat, tapi ya memang kalau bisa kita lihat, Luke bersinar semenjak dia udah mulai masuki ke masa prime-nya ya. Dan jarang turun loh aku ngeliat dia. Lumayan stabil ya. Lumayan stabil loh. Kadang ada yang naik, tapi cepat turunnya. Ya, satu season. One season wonder. One season wonder. Prime one season. Oke, tapi untuk dua yang akan langsung diamankan juga dari tim Liquid ID, Nolan beserta Barats. Ini Barats untuk Aran berarti. Harusnya sih ya. Dan mereka kalau menurut aku mereka udah punya ke Rogernya shifting sih ke jungle. Nah, belok ya. Iya, karena mereka butuh early game power juga, mereka butuh snowball. Sedangkan di late game insurance kali ini Eman punya power untuk Cloud. Lihat di kiri memang ada Minotaur, itu adalah yang paling bagus. Cuma sekarang kalau nggak main Kara Cloud, Kari berat Kari. farmingnya. Ixia dia akan dijamin ke arah belakang. Oke. Karena Harita juga udah di-ban. Harita udah di-ban, makanya depends on gimana dia mau coba nge-handle. Apakah dia cuma takut karena Minotaur? Alright. Karena kalau Minotaur sekarang aku lihat, Minotaur bisa di-contest juga sih sama Valentina. Betul. Udah ada Valentina buat IMU-nya, jadi sebenarnya nggak terlalu masalah Ya. buat Minonya. Ternyata oke. Berarti yang di jungle ini tetap Ruby. Ruby. Rogernya Ruby-nya gold. Ya, Ruby di gold ya. Ya, Ruby Gold. Ruby gold. Karena mereka itu dia. Mereka harus shifting. Jungle-nya tuh harus sama-sama jungle yang punya early power. Kalau jungle-nya nggak punya early power, dia akan berat om nantinya. Mostly Assassin itu punya early power tuh nggak semuanya. Lancelot oke. Nolan oke, tapi Lancelot lagi nggak punya power sekarang. Oke, tapi menarik untuk melihat Matilda sini yang baru muncul juga ya. Karena cukup jarang Matilda di sini untuk proc damage-nya bakal agak-agak kurang nantinya. Iya ya, tapi memang padahal nggak kenapa-napa nih Matilda nih. Tapi Iya. udah mulai naik lagi. Iya, mungkin untuk faktor penjemputannya sih untuk source escape tambahan. Melihat bagaimana Matilda ya nantinya bisa menjemput Terisla ketika penalty zone sudah dipergunakan. Oke, mampukah tim Liquid menghancurkan para pasukan super terbarunya? Atau bahkan Bigetron Alpha akan memendam Liquid ke dasar klasemen? MPL Arena, para tepuk tangan aja! Let's go to the lane of down. Oke, debut dari tim Liquid ID yang memang juga kemarin masih belum menghasilkan hal yang baik ya. Sementara juga dengan pergantian pemain yang diharapkan pula untuk bisa membuka adanya angin segar setidaknya untuk di hari yang kedua. Ini langsung bertemu dengan Bigetron dengan Super 2.0-nya. Iya, dan kita tahu bagaimana Ki juga ini bermain dengan nakal ya. Langsung masuk ke dalam jungle nih dari tim Liquid ID. Poke damage-nya dulu, memancing untuk penggunaan dari Retribution yang dimana masih bisa ditahan ternyata. Yap, berarti kalau ngeliat Oh, first blood dong. Kalau nggak pakai flicker dia akan bisa first blood. Tapi Moreno, lihat dia responsif sekali. Dia benar-benar tahu gimana cara nge-counter Ki. Karena di situ kondisinya Ki kalau salah jalan udah first blood di tangan dari tim Liquid. Ini ditahan dulu ya, tidak ada first blood. Tapi berarti dari Bigetron Alpha mereka bermain metode hyper carry menuju ke arah Roger. Betul, yang sebelah bahkan menuju ke ini ya, King Gugun juga ya. Jadi ya sama-sama dengan farming pattern di mana yang satu ke EXP tapi yang satunya juga buat ke gold lane. Dari emblem setnya nggak ada yang berubah banyak sih ya, super carry dengan berubah assassin. Yang kalau kita lihat, tapi lihat itu damage dari King Gugun juga yang memang cukup berasa. Kalau sampai ada lawan yang lagi diem nih. Eman bakal coba dipasang di first blood depan sana, tapi Ki standby on position. Apakah ada Ki untuk mengcover sampai leaningnya ditahan dan di-freeze? Atau King Gugun out of nowhere mendapatkan first bloodnya? Kali ini di arah bottom lane udah coba dijemput, tapi dengan ada Kylie win. Berhasil menyelamatkan Eman. Almost it's never enough. Ya, tidak ada first blood sejauh ini masih cukup aman juga. Dan Richie masih coba untuk landing dulu nih pastinya. Kita tahu bagaimana Zaz ini juga kuat banget ya Om di landingnya. Ya, tapi itu gangguan yang manis sih tadi buat tim Liquid ID ya, di mana memberikan free space bagi Kabuki untuk bisa melakukan plating sedikit di gold milik dari
si Eman. Tapi lihat the power of retribution kali ini akan coba diadu. King Gugun versus Supercan. The power of retribution di tangan dari King Gugun. Tapi dapat take over from Supercan. Walaupun dia terkena first cloud di sana dengan ada King Gugun. Mereka sedikit kerugian dengan ada kehilangan jungle. Team fight akan coba dipaksa menuju ke arah seorang Aran. Tidak ada jalan untuk pulang karena flicker satu-satunya yang harus dikeluarkan ketika tim Bigetron Alpha. Ini team fight-nya baru 4 versus 5. Yap. Bukan 5 versus 5. Dan ternyata Matilda ini juga jadi PR banget sih. Ini nantinya kalau di dalam satu fight Om, kita tahu bagaimana Richie dengan Demonic Force. Ini Demonic dari timer respawn-nya, ini bakal bisa dijemput. Iya benar, dan itu cukup berbahaya. Dan ya menurutku memang Matilda bisa jadi adalah salah satu jawaban untuk berhadapan dengan Zas. typically summon-summon seperti ini ya, di satu titik misalnya ya. Mungkin ada Rafaela bisa juga, tapi ya memancing, melompat dengan Guardian Wind jauh lebih aman juga dan lebih jauh nanti buat Rincia untuk bisa dikejar. Jadi susah buat targeting harusnya ya. Karena kalau out of range ini bakal berat banget buat kejarnya. Tapi ya kalau ngelihat dari agresivitas dari kedua belah tim ini bener-bener sengit banget. Mereka cukup bermain hati-hati nih untuk sekarang. Iya, ini lebih ke dipaksa buat main makro juga ya buat tim Liquid ID, di mana tiap kali kita melihat mereka lagi mau rotate menuju ke gold lane. Gold lane-nya ini Ruby. Bukan hero yang gampang buat langsung di pick off. Ditambah lagi power dari seorang Nolan di early. Nah, Kali ini udah tumpul banget. Karena Betul. ya pick Ruby itu dinanya bukan hanya ke arah gold lane-nya, tapi dinanya ke arah Gugun. Gimana dia punya makanan di arah gold lane itu nggak bisa tersampaikan. Gak ada tersalurkan. Nah lihat Ki, masih bisa selamat. Dengan adanya kondisi saat ini para pasukan dari tim Liquid, mereka udah ada informasi kalau 3 pemain di depan sana, Eman harusnya tarik mundur ke arah belakang supaya bisa membuat tim Bigetron melakukan invasi ke arah jungle atau mungkin ke arah EXP lane. Dan juga gameplay trapping ya untuk fracture dari King Gugun ini juga bisa ditanggulangin sama Matilda tadi. benar, karena memang untuk titik hitboxnya sendiri kecil ya. Aha. Jadi kalau sampai dia jump aja, dia lompat dengan Guardian Wind atau bahkan dengan Shifting Eagle, udah langsung lepas tadi buat fracture-nya. Oke, kondisinya kali ini para pasukan dari tim Bigetron akan menuju ke arah Turtle kembali dan Eman masih menahan ke arah Kabuki. One by one situation yang mungkin kita lihat masih dimenangkan oleh Eman karena memang kondisinya Kabuki belum full item. Betul, masih bisa diantisipasi ya dengan Region Life. Informasi menuju ke arah Gugun telah dipegang oleh Ki, tapi lihat Menan Fury dari Moreno. Sering out menuju ke arah seorang Gugun membuat para pasukan dari tim Liquid akan coba memakan siapa yang ada di depan. Tapi nampaknya Super Loop tidak akan tinggal diam. Menukar dengan adanya Aran membuat para pasukan dari tim Bigetron akan mendapatkan lebih point kill. Supercan is coming. Lihat Laker Pound. 2 point kill didapatkan oleh tim Supercan bersama dengan adanya Super Loop. Yap, Richie flicker dijemput lagi. Tapi King Gugun, King Gugun. Lihat pressure yang gak ada rasanya sama sekali di tangan dari Supercan. wow, bisa juga dia punya dodging skill. Itu juga key-nya udah siap siaga buat backup di belakang. Ya, jadi sangat sulit sekarang untuk King Gugun menemukan target ya, balik lagi. Dan lihat bagaimana Eman juga ini bisa sudah mulai masuk ke jungle-nya buat bisa ngedelay buff yang bakal diamankan oleh King Gugun. Ya, Eman ini mempersulit King Gugun banget sih. Gara-gara Eman dia nggak punya makanan, dia nggak punya ruang gerak banyak, sekalipun dia mau all in ke arah Eman, dia nggak bisa bertiga doang. Yeah. Belum cukup, minimal berempat sama Zack. Karena kondisinya dari King Gugun, ketika dia masuk ke dalam ke arah sosok seorang Eman, belum tentu dia bisa keluar. Tuh, udah ketarik lagi ya. Yes, itu dia. Yap, dan juga kalau ngelihat dari Eman ya tetap dengan kepremanannya di gold lane dengan bahkan shifting ke arah fighter gold lane juga. Dan berkali-kali kalau ngeliat upaya dari King Gugun untuk bisa membuka ke arah fracture, ini cukup berat. Apalagi kalau kita tahu Nolan, Oh, modal awal tuh butuh banget kan. ini kalau di zoning out 4 kali ini, kondisi para pasukan dari tim Bigetron mereka menukar dengan Super Cat. Dihindari dengan Laker Pound. Tapi nampaknya Super Cat versus everybody di arah top lane. Diretri. Maka coba dipasang dengan Laker Pound dan Naran. Gak bisa bertahan. Ada terbig count. Dari top lane Super Cat versus everybody. Still survive dan bahkan dapetin 1 point kill. Yap, ini bergerak ke arah tengah nih. Dan bahkan purple buff yang bakal coba untuk di-engage. Waduh. Oh, ketarik. Oke, zoning out yang berbahaya memang di depan sana. Yawi masih coba untuk bertahan. The power of Gugun. Tersisa retribution, tapi dipertukar dengan adanya 1 turtle. Udah itu doang. Udah tersisa itu doang. Dia nggak Itu bisa tuh. berbuat banyak. Dominatornya lagi baku hantam berdua tuh. Saling menyembur ya. Yep. Tapi tadi nice play banget juga sih ya. Bagaimana tarikannya yang tadi itu nyaris memang bisa melakukan pick off ke Yawi. Yap, tapi memang balik lagi Yawi masih punya durability yang cukup tinggi. Di sisi lain Turtle berhasil diamankan oleh Super Ken juga dan King Gugun tadi purple buff-nya masih bisa diamankan karena retribution-nya setelah terpakai. Oke, Kabuki mencoba untuk bertahan, tapi lihat tengah Purify Gaming. Dia masih bisa tidak ada knock up, mundur ke arah belakang. Dan memang kalau tadi kita lihat gacha dari seorang Eman menuju ke arah Yawi, nggak apa-apa, nggak tumbang, nggak masalah. Tapi purple buff di retri ya tandanya perfect turtle. Perfect turtle, gold lane-nya makin kuat,
gold difference makin jauh, dan tim Liquid udah pasti King Gugunnya drop. Iya. Udah pasti. Karena Oke. memang early powernya nggak berjalan. Berarti PR dari tim Liquid ini bakal harus shutdown ke arah Supercan nih harusnya ya. Ada banyak juga sih, bukan cuma Super Ken sekarang ya. Dimana mereka juga harus bisa mencari cara nih untuk bisa numbangin entah itu Eman atau bahkan buat si Super Look-nya sendiri. Karena tadi ya, kalau kita bilang Eman narik dengan I'm Offended-nya, yes. Gak tumbang. Aran lagi bakal coba dipasang dengan ada knock-up dibuka oleh permasukan dari tim Piketron. Tapi lebih nanti sound! Luka berhasil mendapatkan 2 di dalam turret terlalu dalam membuat permasukan dari tim Piketron nggak bisa menyelamatkan Luke. Harus mundur keluar. Mereka terlalu terburu-buru untuk bisa mendapatkan Aran. Ini sebuah keuntungan yang di tangan dari tim Liquid. Dan pure kesalahan yang dibuat oleh tim Piketron. Oke, coba untuk makan ke arah Aran ya, tapi ternyata balik lagi satu kejutan dari Super Luke terlalu dalam. Sehingga juga damagernya tadi dipisahkan dengan adanya Nightmare Expound. Iya, mode Dominator juga ya Belum ada tadi. Dominator lagi. Betul. Ya ini ya susahnya mungkin untuk Piketron sekarang adalah mereka memang punya kapasitas untuk melakukan engagement. Tapi minusnya mereka adalah mereka hanya bergantung untuk Super Ken. Dari pemberian damage-nya, karena hanya dengan Super Ken mereka bisa langsung ngedeliver ya damage yang besar dengan burst-nya mereka. Jadi mereka mungkin butuh 1-2 item dulu untuk Super Ken lagi nih sekarang. Sebelum mereka bisa langsung instant pick off, entah itu ke Yawi atau bahkan ke Arannya. Harus dihilangin gak sih pikiran karena Aran? Pertama Aran masih punya flicker ya kan. Kedua dia kondisinya punya Yawi untuk nge-counter setup dari bagian dari Bigetron. Nah ya, tapi masalahnya sekarang Aran yang paling sering kelihatan ya. Di depan terus-terusan ya. Dan bahkan lihat nih, si Yawinya ada di belakang. Ini khusus untuk bisa mengcover si Kabuki. Jadi mungkin kalau dia taruh Aran di sana nggak di arah samping lagi, ini tandanya King Gugun akan coba jalankan laning lainnya. Karena King Gugun akan bisa sangat cepat untuk melakukan respon terhadap Lord ataupun ada team fight yang dia miliki. Farming 2 lane ya bisa dibilang. Wah, itu. Tapi lihat di sana Aran akan coba berhasil mendapatkan 1 point kill bersama dengan Adam Minute Fury. Killan oleh menuju ke arah seorang Ki. Para pasukan dari tim Piketron. Mereka mencoba untuk menumbangkan siapa dia di depan. Moskov is coming. Tapi Richie udah hilang di tempat. Membuat Kabuki nggak punya ruang untuk bergerak karena Moskov masih butuh badan di menit segini. Oke, Eman bakal misahin 2 pemain lainnya agar King Gugun tidak bisa bahkan melihat ke arah setup Lord yang sudah dilakukan juga oleh Bigetron Alpha dan lagi-lagi Moreno. Ini jadi PR banget. Beside dia bisa melakukan engagement balik dengan Minion Fury, tapi tadi lagi-lagi Dominator Reason yang digunakan. Ya, dan ini dia zoning loh buat ke Richie-nya juga yang pada akhirnya Richie dipaksa untuk mengandungkan Dominator mode-nya dia tadi. Dan itu adalah fungsi yang menarik juga ya, apalagi melihat bagaimana gameplay dari Bigetron Alpha. Ini Emannya bahkan tadi yang zoning lawan tadi. Oke, tim Liquid. Kita lihat, dia benar-benar di zoning out sama Eman. Betul. Eman nggak bisa dimakan dengan instan karena mereka nggak punya power burst dari mid lane-nya. Yap. Kalau kita memang punya Zax, tapi setelah Zax-nya di out of range, di luar jangkauan, itu udah langsung diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan high ground mereka, sekarang mereka cuma punya Moskov, satu-satunya yang bisa menyelesaikan clear lane dengan cepat, tapi ya belum punya waktu yang tepat untuk bisa bertahan dari seorang Moskov dari Kabuki, target utama. Membuat para pasukan dari tim Piketron, mereka bisa bebas untuk melakukan deal damage dari mid lane. Berapakkah Aran akan coba dimakan, damage terlalu sakit. I'm Offended yang dikeluarkan dari Eman membuat Aran hampir saja tumbang. Tapi mereka tumbang di saat Lord masih bertahan, itu nggak bakal baik untuk tim Liquid. Oke. Dan Bigetron Alpha mereka bakal coba untuk mengawal dulu 2 wave saja karena bawahnya ketahan nih. Dan Lord udah mulai masuk. Lord udah mulai masuk, Kabuki harus memilih di arah antara top ataupun di arah mid. Tapi tampaknya di depan sana, Venom Fury telah dikeluarkan membuat para pasukan dari tim Piketron. Memasuk menuju ke arah suara Yawi hilang di tempat Piketron Alpha. Mereka dengan pelan mencoba untuk menutup kembali tim fight yang sudah mereka menangkan. Karena mereka nggak harus terburu-buru, mereka sudah tahu Yawi tidak ada. Dan kondisi saat ini fokus dan paksa terhadap turret kayaknya bukan jawaban. Ini bahaya soalnya ya. Tadi udah saling bahu-membahu. Betul. Tapi kayaknya tengah bakal coba untuk dikawal lagi sih. Apalagi Eman udah punya I'm Offended tadi itu dia. Menuju ke arah Aran yang bakal dipasang dan hilang dengan instan membuat Super Cam mendapatkan poin kill selanjutnya. Super Cam mendapatkan turret dari top lane. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron nggak boleh memaksakan kembali keadaan. Mereka bisa dibalikin keadaan. Ingat, tim Liquid sudah melakukan itu kemarin. Terlalu memaksakan berbahaya dan Moreno dia bisa berubah. Tapi sedikit terlambat dan akhirnya menjadikan dari tim Liquid point kill yang cukup mahal. Targeting yang begitu baik akhirnya dari King Gugun terlihat untuk mengincar ke arah Moreno. Little Ignition yang akhirnya juga membantu agar terjadi ada ledakan di tubuh dari Moreno. Iya, tapi Dia bisa berubah nggak sih? Tadi harusnya bisa berubah tapi terlambat. iya. Ya, pada ultimate tadi ya. Mungkin bisa di-copy juga, tapi kalau kita melihat bagaimana aksi dari Bigetron Alpha juga, mereka nih maju dan itu cukup terkalkulasi juga. I'm Offended yang ada tadi, ready, dan siapapun yang ditarik tadi, follow up-nya selalu ready juga di belakang dan burst down instant nih. Mereka sudah bisa langsung instant pick off ke Aran, yang berarti bahwa kalau Aran saja tumbang,
untuk 4 pemain lain ini udah pasti bakal kesapu nanti kalau kena I'm Offended. Iya, bukan I'm Offended doang, masalahnya juga dari tadi Super Look. Ini penalty zone-nya targetingnya bagus banget juga. Betul. Berkali-kali kena beberapa pemain dari tim Liquid ID. Sementara dari segi itemization ini cukup tertinggal ya untuk King Gugun. Iya. Yap. Sekarang kita lihat semua mata harusnya tertuju ke arah penalty zone dari Super Look lagi. Apalagi Aul telah memberikan kalau dia selalu mendapatkan poin yang tepat. Sekarang Super Look masuk, dia udah siapin Winter. Oke. Wah, Dia makin- udah siapin Winter, dia siap mati dan dia siap nge-buying time. Yap. Itu Nah ini, kayak gini nih. ya yang ini yang akan coba dilakukan oleh seorang Super Look. Lihat, fokus ke arah King Gugun, zoning out-nya jauh, one-sided Lord. Tapi satu-satunya yang bisa dimaksimalkan oleh tim Liquid adalah Kabuki dapetin turret dari bottom lane. Yap. Itu the best thing udah yang bisa dilakukan. Setidaknya ada pertukaran lah ya, karena mereka kontes juga berat. Karena dari tim Liquid ID mereka memilih untuk mundur dulu dan Big Eternal Alpha mereka nggak mau yang over commit juga untuk bisa melanjutkan fight. Karena emang pemain-pemain dari tim Liquid tadi sempat terlihat. Betul. Dan ya itu dia bestingnya tadi ya. Ya best thing udah the best, udah nggak ada lagi yang bisa dilakuin sama Kabuki. Pertama kalau dia ajak kelamaan dorongnya dia bisa tumbang juga. Betul, Itu kan? akan merugikan di arah base nanti. Yap. Setidaknya sekarang dari tim Liquid tadi adalah mencari cara untuk bisa nge-distract nih untuk Eternal Alpha-nya. Agar ya antara ngebersihin lane jauhnya atau bahkan untuk pancing tim fight-nya. Karena memang tim fight-nya bisa jadi 4 lawan 5. Tapi sewaktu-waktu pun kita tahu bagaimana kalau spare of distraction dari Kabuki kena. Mereka bisa join untuk 5 lawan 5-nya. Udah bisa nggak sih sekarang King Gugun bermain flag dan juga camping lagi? Kalau Bigetron udah mulai masuk, backline-nya bisa dihajar sama dia. Iya ya. Satu-satunya itu, karena Yawi akan ngebadanin dan gak bakal kuat lama. Moreno target optimal sih ya untuk sejauh ini, tapi So far ya. free lane push akan dimaksimalkan juga. Oke, akhirnya membuat para pasukan dari tim Bigetron, mereka akan menuju ke arah mid turret. Dibuka begitu saja, clear menuju ke arah Lord, tidak terlalu cepat ternyata membuat tim Bigetron akan coba bersinar depan sana. Mata ada tangannya yang mendapatkan sebelum penalti zone yang gagal, membuat Super King harus mundur ke arah belakang, membuat tim Bigetron Alpha kali ini melakukan reset terhadap wave yang ada di arah mid lane. Mereka juga takut kalau mereka bisa tumbang di depan sana. Dan akhirnya mereka mengurungkan niat karena Luke gagal dapetin penalti zone-nya tadi. Oke, ini upaya kedua karena masih ada satu wave juga di arah atas dan tim Liquid ID masih coba untuk bertahan. Masuk dalam fracture tapi ternyata masih belum berhasil dapetin poin kill. Oh, memaksakan di arah bottom lane tapi Luke seorang diri mencoba untuk bertahan dan Flicker harusnya akan keluar untuk menyelamatkan dirinya. Rugi benar di tangan dari Bigetron. Yap. Ini udah mulai bisa dipanis satu persatu nih harusnya ya. Benar, pertahanan dari tim Liquid tadi adalah mereka punya Minuan Fury. Oke. Jadi mereka kalau memang masih bisa menahan untuk Minuan Fury-nya ini jelas akan ada momen di mana dari Bigetron Alpha mereka harus berhati-hati banget untuk bisa masuk ya. Karena Ya. kalau sampai ada 5-man knock up aja ke atas ini bakal langsung kepanis habis semuanya. Oke, tapi ada game fact by Gope. Di MPL ID season lalu, di season 13, Matilda menjadi hero dengan ban rate tertinggi dengan 144 kali ban. Wow. 66% dan ternyata terlihat Aran? masih impact. Oh, What are you doing, Aran? Dia gak punya Flicker dari depan sana, dia cuma punya Winter Cloud dan hilang dengan instan. Aran, what are you doing, Aran? Wow. Oke, punishment mahal dan bahkan ini membuat tim Liquid ID akan semakin Wah. timpang dari segi defensifnya. Gak punya badan, ini Kabuki bakal sulit banget untuk ngedeliver damage. Pertama, ini tinggal pilih mereka mau endgame atau mereka mau bikin tim Liquid gak dapat Lord. Udah, that's it, cuma sampai di situ doang. Ya, bisa- Kalau dia memaksa tim fight, ini tim Liquid masih bisa bertahan loh. Dia punya power clear, dia punya retribution. Dan bakal di depan sana, Moreno bakal coba dipaksa fokus oleh seorang King Gugun. Penalti zone dapetin 2, dipaksa ke arah belakang. Yawi hilang kah? Tapi nampaknya berapa sekali dari Piket telah mendapatkan Yawi dengan instan. Itu dia Moreno masuk terlalu dalam. Membuat para pasukan dari tim Big Cat harus reset. Kabuki? Kalau mereka memasakkan team fight. Karena Aran sudah kembali lagi ke lane of down. Fokus ke arah base, gak ada yang bisa melakukan deliver. Dan membuat tim Big Cat mereka gak bisa melakukan endgame harusnya. Oh, tersisa 3 pemain. Bakal coba untuk mendefense lagi, tapi bakal dipaksa. Oke, bakal dipaksa menuju ke arah bottom lane. Ini dia wave yang akan mematikan untuk tim Liquid. Mereka kehilangan Aran kembali dan ini pencara. Game pertama di tangan dari Pegatron Alpha. Bigetron Alpha ternyata dengan kekuatan supernya berhasil untuk bisa mengamankan game yang pertama. Dan tamparan lagi-lagi terjadi untuk tim Liquid ID. Yang ternyata defensif yang mereka lakukan ini tidak bisa dilakukan terlalu lama. Satu kesalahan ya, yang dihabis sampai dengan base-nya pecah. Hadirnya Aran di garis depan tadi, ternyata langsung dimakan oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Dan kita bisa lihat serangan bertubi-tubi yang dibangun Bigetron Alpha itu tak terputus sama sekali. Dan akhirnya game end untuk game yang pertama. Dan tim Liquid ID, wow, mereka harus segera mencari cara. Karena mereka masih ada kans
untuk bisa menang. Oke. Tapi small mistakes mereka ini yang dari kemarin terlihat dan muncul lagi sekarang. Dan ternyata mengganti pemain lagi nih ya, masih belum menjadi jawaban pasti juga bagaimana mereka bangkit. Tapi ya namanya kita lihat juga upaya demi upaya pastinya dilakukan juga. Tapi permasalahannya ternyata Bigetron Alpha dengan masuknya Superlook ternyata ini makin memperkuat lagi loh. Ya, mereka punya 2 inisiator sekarang. Yes. Tadi kalau kita lihat ya, dari Superlook yang pertama, gold laner mereka juga Eman. Di sini plotnya adalah udah, kamu juga bakal initiate di depan. Yap. Dan membiarkan Super Ken untuk full fokus memberikan damage. Ya, dan tugas dari King Gugun ini berat banget. Dia mau coba culik belakangnya susah karena ke Kate sama dengan adanya Matilda juga kan. Betul. Mereka nggak punya chance